Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan berbagi sedikit pengetahuan ya untuk masalah head untuk di motor Vario 125. Nah, ini udah saya bongkar ya semalam nih. Kemudian pas saya cek, ini udah saya coba segir ya teman-teman, ternyata klepnya bengkok sedikit. Nah, ini bocor baik ya, bocor terus. Jadi harus kita ganti untuk klep yang bagian innya tuh. Nah, bisa kita lihat sendiri ini bekas sekiran ya. Nah, bekas sekiran, kemudian yang ini nggak kena ya karena bengkok. Kita tes pakai bensin pun ini masih bocor terus ya. Jadi susah banget teman-teman. Kalau udah bengkok harus kita ganti meskipun sedikit bengkoknya. Kemudian pas saya cek ada masalah lagi di bagian bos klepnya teman-teman. Nah, ini untuk klep yang bagian X ini masih aman ya, masih bagus, nggak bengkok. Cuman kendalanya di bagian bos klepnya ini oblak tuh. Masa kayak gini teman-teman? Tuh, ini oblak parah ya. Oblak parah tuh. Nah, bisa teman-teman lihat nih. Tuh, oblak ya. Nah, meskipun pakai yang ini juga sama. Nah, oblak tuh. Oblak ini bahaya teman-teman. Kompresi bisa los ataupun suara kemeletek juga. Suara ya. Timbul suara kemelitik dan kompresi bahkan los. Soalnya ini tidak rata ya, tidak rata. Ada yang bocornya. Kalau yang bagian ins ini masih aman. Nih, ini bagian in ya. Nah, kalau bagian in tuh nggak ada kocak ya teman-teman tuh. Masih aman kalau yang in. Nah, jadi di sini kita harus ganti bagian bos klepnya. Nah, ganti bos klep, kemudian ganti klep bagian in. Ya. Supaya motor lebih maksimal, suaranya jadi halus dan tidak tidak ngeletrek ya teman-teman. Nah, kemudian untuk di bagian noken as ini masih aman ya, meskipun tidak ada oli, tapi ini masih bagus ya teman-teman. Tidak ada pelumasan di bagian noken as karena olinya tersumbat ya kemarin. Ini masih layak teman-teman, masih bagus ya. Bearing-bearingnya juga masih bagus. Kemudian untuk RRA-nya juga masih bagus nih. Nah, masih bagus ya, saya udah cek-cek ini masih bagus. Tuh, bearing-bearingnya masih bagus teman-teman. Belum ada oblak di bagian pennya juga. Nah, jadi yang kena cuman ininya aja nih. Ini nggak apa-apa lah, nggak masalah nih, bisa kita alusin untuk setelan klepnya ya. Nah, yang habis yang ini nih. Ini karena bagian X ya teman-teman nih. Bagian X itu oblak teman-teman tadi ya, bos klepnya oblak jadinya kayak gini nih, nggak rata tuh. Nah, jadi menyebabkan setelannya itu oblak teman-teman, jadi goyang ya, goyang tuh jadinya gak rata. Nah, perhatikan juga untuk penyimpanan rocker armnya itu X dan in itu berbeda ya. Berbedanya di mana? Nah, berbedanya di sini. Nah, ini punya tonjolan ADS ya. Yang X punya tonjolan ADS, sedangkan yang in tidak punya tonjolan ADS. Nah, jadi jangan sampai terbalik ya. Kalau misalkan terbalik, nanti ADS tidak berfungsi, bahkan tenaga pun jadi loyo ya, karena ini punya tonjolan nih. Pokoknya nggak baik, harus benar ya, X dan in. Nah, jadi seperti itulah teman-teman. Jadi usahakan kita harus lebih teliti lagi ya saat pembongkaran. Kita cek bagian bos klep, kemudian klepnya. Nah, jadi ini wajib kita ganti yang in dan kita ganti bos klepnya. Oke teman-teman, nah setelah saya ganti seperti ini ya. Untuk bos klepnya ini seperti ini. Nah, namun stoknya lagi kosong, jadi kita bisa saling substitusi menggunakan bos klep motor Karisma Supra X 125. Diameter luarnya sama, cuman beda panjangnya saja ya. Kalau beda panjang itu nggak apa-apa, paling bedanya selisihnya 3 milian. Nah, udah saya pasang di bagian yang X ya teman-teman tuh. Nah, jadi dia agak ke bawah sedikit, agak lebih panjang ya, lebih panjang juga lebih bagus, lebih kuat teman-teman. Karena daya gesekannya lebih panjang ya. Kemudian untuk ini bagian klep saya ganti dua-duanya. Kenapa saya ganti? Karena ini kena ya teman-teman tuh. Nah, ini kena nih. Udah longgar ya. Nah, saya ganti dua-duanya nih. Nah,
ganti pakai merek NPP karena yang ori nggak ada. NPP juga bagus, harganya sekitar 60 sampai 70 ribu untuk dua klep in dan X. Untuk Boss klepnya murah, Boss klep paling 10 ribuan ya, 10 ribu sampai 15 ribu untuk Boss klep. Nah ini udah oke teman-teman, udah nggak longgar-longgar lagi, klep udah baru. Nah tuh beda ya, udah presisi lagi. Tinggal kita proses sekir aja, karena wajib kita sekir ya teman-teman. Tuh, saya lihat dari sini udah nggak ada cahaya, bagus ya, bagus. Tinggal kita sekir saja. Nah jadi begitulah teman-teman informasi hari ini ya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat.